bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 2, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan tetap menjaga kami. Apapun keadaan kami dan apapun yang kami hadapi. Begitu juga di tengah-tengah suasana duka, sepeninggal orang yang kami kasihi di tempat yang Bapa, bahwa Tuhan akan terus menjaga kami, dan itulah jaminan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendasari itu dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang berbicara, yang memberikan makna-makna dari setiap iota kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat sidang perkabungan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca, silakan disimak. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Harus kita akui bahwa ada perubahan yang
sangat cepat dalam kehidupan manusia di era milenial ini. Dan sering sekali bahwa ukuran dari kebaikan dan prestasi hidup itu diukurkan pada kekayaan dan kesehatan. Lalu untuk mencapai kedua hal tersebut, kebanyakan orang akan berusaha apapun, bahkan bisa mampu menghalalkan segala cara untuk mencapai kedua hal tersebut. Dan bila perlu, akan memotong proses-proses yang harus dilewati sehingga lebih cepat menurut mereka untuk mencapai itu dan lebih efisien. Bapak Ibu, seiring perkembangan zaman di era milenial ini, ada 4 nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia. Yang pertama, bagaimana menjadi yang terbaik, bagaimana menjadi yang tercepat, bagaimana menjadi yang tertinggi, dan yang keempat, bagaimana menjadi yang terbesar. Inilah menurut ukuran manusia saat ini, ukuran kesuksesan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari juga keluarga Duka, sebagai orang percaya, sebagai gereja, menyikapi keempat nilai hidup tersebut. Apakah kita bisa menerima itu atau tidak? Karena tidak mungkin juga Bapak Ibu bahwa kita gereja menjadi komunitas kolot yang terpinggirkan dan terbelakang karena menolak perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Justru seharusnya kita menerima ini sebagai sesuatu yang baik, menjadi yang terbaik, tercepat, tertinggi, dan terbesar. Tapi dengan catatan, di dalam pelayanan kasih dan kemurahan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan hal ini Bapak Ibu tentu sejalan dengan panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah yang kita baru baca, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Bagaimana Paulus menjelaskan tentang apa itu Injil, tetapi sekaligus menekankan dan meneladankan kepada mereka jemaat di Korintus ini yang notabene adalah hidupnya lebih modern, lebih maju daripada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Jemaat di Korintus, kalau kita lihat secara keseluruhan dari pasal 1 sampai pasal 5, Paulus mengajak mereka menjadi pribadi yang seimbang. Seimbang di sini antara keberkahan dan penderitaan. Seimbang antara prestasi diri dan pekerjaan Allah. Seimbang antara harta yang kita kejar di dunia dan harta rohani yang berasal dari Allah. Serta seimbang antara kehidupan yang fana dengan kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan orang percaya harus seimbang, kata Paulus. Harus seimbang. Kenapa Bapak Ibu harus seimbang? Sebab realitas hidup tetap ada. Nah, kalau mana kita beriman, mungkin mana atau rugadan huki-huki merayawak. Ya, nama obat kita. Kita harus bekerja, itu realitanya. Mungkin kita umumnya berugi buat aku. Nah, ini realita bahwa kita harus seimbang antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang kekal dan sebagainya. Harus kita akui bahwa realita hidup itu harus kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kendati demikian, kita juga sebagai manusia diingatkan bahwa untuk apapun yang diusahakan, baik menjadi yang terbaik, yang tercepat, yang tertinggi dan terbesar, akan ada batas. Ya, akan ada batas. Sehebat apapun usaha kita untuk mencapai keempat hal itu, nilai hidup yang dijunjung tinggi itu, kita ada batas sebagai manusia, yaitu usia dan kematian. Nah, inilah yang perlu menjadi perenungan kita setiap kita datang ke rumah duka. Tidak hanya sekedar menghibur keluarga yang berduka, tetapi bagaimana kita memaknai bahwa kita sebagai ciptaan punya keterbatasan. Dan ada saatnya di bawah pendeta Menevi Bakun Kota bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan pada akhirnya kematianlah yang membawa kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi kemanakah kita? Itu yang menjadi permasalahannya. Kemanakah kita? Ke tempat yang menyukakan hati atau ke tempat yang justru jauh dari harapan kita? Jadi selain untuk menghibur keluarga duka, kehadiran kita di rumah duka adalah untuk menyadari tentang kehidupan kita sebagai ciptaan
penuh dengan keterbatasan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, semakin dini saya dan Bapak Ibu menyadari tentang keterbatasan ini, maka semakin bijak kita memaknai hidup dan mengelola hidup. Oleh sebab itu, setelah kita menyadari keterbatasan-keterbatasan itu, maka kita diisi dengan 3 hal atau catatan penting yang perlu menjadi perenungan kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai yang hadir jemaat Tuhan maupun keluarga duka yang ada di tempat ini. Yang pertama, temukan saat di mana kita harus mulai membatasi aktivitas manusia lahiriah kita untuk memperkuat manusia batiniah dan rohaniah kita. Saya coba baca di pasal 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu yang kedua, menyadari bahwa kemah tubuh ini akan dibongkar. Semua yang namanya ciptaan, semua yang ada di bawah kolong langit ini akan dibongkar, akan habis lenyap. Dan kesadaran itu membawa kita untuk merenungkan, pastikan apakah kita tahu jalan menuju ke tempat kediaman abadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Tetapi kadang-kadang kita tahu itu. Kita bisa ngomong bahwa saya percaya pada jalan itu. Tetapi sudahkah kita meneladani si jalan itu dalam kehidupan kita? Dan apakah selama hidup di kemah yang fana ini, itu yang dikatakannya tadi, pakaian kita layakkah? Ada nuka si bohong. Dalam artian kita sudah bertobat sungguh-sungguh, menanggalkan manusia lama, meninggalkan segala bentuk dosa, dan hidup sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan itulah yang menjamin pada akhirnya kita bisa diterima dalam kekekalan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memiliki iman yang tangguh dan tabah dalam menghadapi penderitaan sampai pada akhir. Silakan baca ayat 6 dan 8 sampai 8 Bapak Ibu. Memang hidup melekat pada Tuhan tidak membuat kita kebal. Ingat ya. Jangan pernah berkata kalau saya sudah dekat sama Tuhan maka saya kebal. Saya tidak akan sakit. Saya sering mendengar keluhan jemaat seperti itu. Ini ibu, mau naik itu ketua panitia pembangunan. Bahana ibu itu mengufuh kenapa nanti saudara tinggi gue struk loh. Ingat bahwa melekat pada Tuhan bukan berarti kita kebal. Kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari penderitaan dan kematian fisik, tidak. Tetapi hidup melekat pada Tuhan menjamin kita memiliki kekuatan. Hidup melekat kepada Tuhan menjamin kita memiliki pengharapan surgawi. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ketika melewati berbagai persoalan hidup, bahkan penderitaan, bahkan duka oleh karena kematian orang-orang yang kita kasihi, bahwa kita tetap kuat, penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Akhir dari perenungan kita, Bapak Ibu, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi kenyataan mengenai penderitaan, sakit, penyakit, dan kematian tetap ada di sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak ada yang terhindar dari semua itu. Dan biarlah menjadi perenungan bagi kita bahwa walaupun demikian, kita harus tetap sebagai anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang arif dan bijaksana, yang tahu bahwa tubuh jasmani ini adalah kemah sementara dan menetap pada Tuhan adalah pilihan yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Melekat pada Tuhan bukan berarti kami kebal dan kami tidak akan terkena dengan segala penderitaan dan lain sebagainya di dunia. Tetapi melekat pada Tuhan, kami tahu itu adalah pilihan yang tepat, bahwa
jaminan hidup yang kekal ada di sana. Tuhan, kami tahu begitu dahsyatnya godaan, tantangan, dan cobaan di dunia yang fana. Begitu banyak hal yang mencoba menggiurkan kami untuk menyesatkan kami. Dan satu hal yang kami pinta, pimpinlah kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjalani semua itu, untuk melewati semua itu hanya bersama dengan Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan, ketika kami kemah tubuh yang fana ini Tuhan hancur, dirobohkan, kami tahu kemana kami berada Tuhan. Dan hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kuasa Tuhan yang terus mengingatkan kami tentang kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401. Makin dekat Tuhan.